satu di Indonesia atau orang nomor satu di provinsi. Saya memang ada rencana kalau nggak bulan 6, bulan 9 rencana ke Jakarta. Kalau bulan 9 itu adalah spesial buat saya. Spesialnya saya menjadi marketing 25 tahun. Jadi terjun di politik kurang lebih 22 tahun. Kalau di keagamaan ini sudah mencapai 26 tahun. Di samping itu juga ada belajar tata kota, birokrasi, banyak sekali ya, bidang kesehatan, di bidang di bidang percetakan dan di bidang birokrasi, dan di bidang perekonomian ya. Kalau perekonomian itu tahun 1996 saya sudah terjun di bidang perekonomian ya. Jadi baik itu jadi nelayan, jadi petani, maupun di dagang maupun di hal-hal yang lain. Jadi saya dengarnya barusan itu pidatonya Presiden Pak Jokowi cari calon presiden 2024 itu harus orang yang merakyat, yang sampai ke bawah ya, bukan hanya menjadi pejabat terima gaji saja ya. Jadi presiden itu butuh perjuangan yang luar biasa, dari atas sampai ke bawah itu perlu dilihat. Jadi seperti saya barusan juga menonton pidatonya Ibu Megawati, jadi dia lebih memilih orang-orang yang seperti yang langka gitu ya. Dia tidak mau pilih orang-orang yang banyak banyak bicara namun belum tentu dia bisa bekerja, belum tentu dia bisa merakyat. Jadi dia mau cari orang yang benar-benar bukti nyata itu benar-benar dia merakyat, dan pintar ekonomi kalau menurut saya. Jadi kalau cari presiden 2024, orang yang pintar ekonomi, yang merakyat, yang mau melayani masyarakat di seluruh Indonesia ya, yang orangnya tegas, orangnya yang berani, orangnya yang suka bekerja ya, yang suka bekerja, yang suka berusukan seperti Pak Presiden Pak Jokowi ya. Jadi boleh dicontoh ya, atau belajar dari presiden Mister aja saya panggil ya, Mister Xi Jinping ya, presiden China sekarang. Itu boleh dicontoh ya. Jadi kalau Anda mau mencontohkan presiden Pak Jokowi di Indonesia, kalau di luar negeri, di dunia itu presiden Mister Xi Jinping yang sekarang, yang buktinya luar biasa, bersama presiden sebelumnya dari AFC juga, presiden Mister Hu Jintao
ya. Itu adalah saya secara pribadi saya melihat mereka yang luar biasa menjadi presiden. Jadi selain tingkat ekonomi merakyat, tapi bisa membantu masyarakat yang masih kehidupannya nol, bisa diangkat menjadi mengubah nasib. Seperti saya bekerja saat ini menolong rakyat, terutama pemasangan posko mini emas. Saya membantu masyarakat untuk bisa makmur 95% pemasangan posko mini emas melalui JIM itu berhasil ya. Jadi itu bukti seperti itu. Jadi pemimpin itu harus mengangkat rakyat yang hidupnya masih susah, itu yang terpenting. Jadi saya bukannya ambisi dengan cara yang banyak cara ya untuk menuju RI 1 itu, tapi semua itu ditentukan oleh Tuhan. Kita nggak tahu ya masa depan, semua itu adalah rencana Tuhan. Jadi kita hanya bisa berusaha dan melakukan segala sesuatu itu sangat berharga ya. Value-nya itu harus tinggi baru dikagumin oleh banyak orang. Jadi dalam hidup ini kalau tidak bisa mempunyai nilai yang tinggi dinilai oleh orang lain, maka kita tidak bisa berambisi yang tinggi. Itu peribahasa dari saya ya. Jadi kalau Anda belum bisa membuktikan dengan luar biasa, Anda ada kemungkinan tidak bisa menjadi orang yang punya cita-cita yang tinggi ya. Jadi kita menjadi pemimpin yang hebat, kita harus membuktikan dari bawah apakah kita bisa atau tidak untuk menjadi segala sesuatu menjadi luar biasa. Itu yang terpenting. Jadi saya selesai untuk videonya ini tentang untuk mencalonkan presiden 2024 harus punya figur dan seperti itu yang barusan saya bicarakan. Kalau kita tidak punya itu, mungkin sekalipun kita kolong merah, sekalipun kita banyak duit, kita punya titel tinggi, belum tentu Tuhan pilih. Tuhan pilih melihat seseorang itu yang punya hati untuk menolong banyak orang, bukan dilihat dari luarnya ya. Jadi kita yang mau berusaha mencalonkan yang tidak punya uang banyak, kita berani untuk maju seperti itu, bersaing. Kalau saya terus terang, kalau saya mendaftar ke Bawaslu, kalau diminta uang saya tidak akan mendaftar, itu saja ya. Di politik biarlah saya jadi pembisnis atau saya menjadi pemimpin agama. Jadi kalau bisa pencalonan di Bawaslu itu tanpa mengeluarkan uang, atau kita di support dari partai lain, kalau saya pribadi saya tidak bakalan mengeluarkan uang sesen pun untuk partai tersebut, kecuali kalau saya jadi pejabat itu didukung oleh partainya, mungkin saya penghasilan besar, itu peraturan dari partai harus memberi setiap bulan. Tapi kalau saya baru mencalonkan, saya menyerah kalau harus memberi uang di saat kita mencalonkan. Saya lebih baik tidak terjun ke politik. Itu omongan saya malam ini. Anda ingat dan Anda
lihat ya. Jadi kecuali kalau saya untuk uang operasional, promosi, pasang spanduk. Jadi saya kasih pesan bagi Anda yang mau mencalonkan jadi pejabat, saya bilang ya, jangan memboroskan uang. Cukup di satu kecamatan satu spanduk, satu kabupaten satu spanduk, di ibu kota satu spanduk. Jadi jangan terlalu banyak buang biaya untuk pencalonan menjadi pejabat. Kalau saya juga saya hanya melalui media yang terkuat untuk menyaingin Anda yang keluar biaya banyak. Kalau spanduk saya asal ada aja spanduknya, kalau saya benar-benar ditakdirkan untuk menjadi pejabat. Itulah saya informasi tentang menjadi pejabat ya, mencalonkan pejabat kalau dikehendaki oleh Tuhan. Jadi itulah saya kasih masukan. Berhubung saya juga sudah lama meneliti ekonomi, meneliti politik, birokrasi, semuanya saya teliti. Jadi seperti yang saya sarankan ini adalah tepat ya. Saya generasi muda, generasi yang banyak mendapatkan pengalaman tentang politik, tentang keagamaan, tentang bisnis ya. Walaupun saya bukan seorang konglomerat atau saya seorang pengusaha sukses saat ini ya, tapi saya banyak belajar dan banyak kenal banyak orang. Itu masukan saya ya. Berhubung saya ini kan skill saya penulis buku, pencipta lagu, skill di marketing, skill di birokrasi, skill di tata kota, dan lain-lain ya, kesehatan di percetakan, banyak skill saya ya, pencipta sistem. Jadi itu luar biasa. Jadi baru-baru ini tadi saya sempat mengobrol sama orang karyawan BCA. Mungkin dia kaget. Saya bilang saya terjun juga di politik, dan saya sebagai pengusaha ya, pengusaha yang biasa-biasa belum besar ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol. Jadi ya itulah ya. Saya melihat banyak masih kekurangan, walaupun Presiden Pak Jokowi yang mengeluarkan biaya infrastruktur begitu luar biasa untuk Indonesia, sudah berjalan berjalan kalau nggak salah 8 tahun ya. Tahun ini masuk 9 tahun. Saya lihat termasuk khusus di Bangka, dari wisatanya itu masih banyak kekurangan, belum dikembangkan. Hutan lindungnya terlalu banyak, jadi sangat membahayakan kalau hutan lindungnya di pinggir jalan. Harusnya di pangkas pohonnya 10 meter dari jalan raya, sehingga saat angin ribut hujan kita lewat tidak berbahaya. Kemarin kebetulan saya sudah pasrah lewat hutan lindung di Jalan Bulin Bangka Barat. Itu hutannya besar ya, jadi di pinggir jalannya itu besar-besar pohonnya, sering tumbang ya. Saya kemarin pasrah, jalannya gelap, hujannya lebat, membuat saya pasrah saja, mau mati-matilah saya bilang ya. Sudahlah, kalau mau mati sudah, tapi saya lewatin dengan selamat ya. Itu salah satu masukan untuk pemerintah. Hutan lindung yang di pinggir jalan harus ditebang kurang lebih 10 meter dari jalan raya ya. Kedua, di Bangka itu terlalu banyak hutan lindung. Benar kata Bupati Bangka Tengah, hutan lindung itu paling ya menurut saya sepertiga saja ya, 2/3-nya dipangkas untuk menjadi lahan petani ya, atau lahan tambang timah. Itu tidak masalah ya.
terlalu banyak hutan lindungnya, jadi tidak menghasilkan duit ya. Yang saya lihat kekurangannya lagi infrastruktur, dilebarkan kiri kanan tapi gotnya tidak dikerjakan sampai selesai dari awal sampai ujung. Itu juga masih banyak kekurangan di seluruh Bangka. Keempatnya, lampu malam lalu lintas, sangat sedikit lampu lintas di pinggir jalan ya. Kalau bahasa dunianya itu mesum, kita lewat malam itu mesum. Mesum itu artinya gelap gulita, walau jalannya bagus tapi kiri kanan gelap gulita ya. Memang kalau di rumah melalui rumah penduduk itu terang, lewat rumah penduduk itu sudah gelap gulita. Itu keempat kekurangannya. Kelima, abrasi di pinggir pantai. Kalau pemerintah bekerja keras, masih banyak pantai-pantai yang abrasi oleh gelombang, sehingga pantainya terkikis oleh gelombang, daratnya habis cepat lambatnya ya. Itu masih banyak yang tidak diperhatikan, saya lihat ya. Jadi banyak sekali yang belum dikerjakan dengan baik ya. Listrik sebenarnya mau narik investasi asing mana mungkin kalau listriknya tidak kuat ya. Itu juga ya. Ada lagi saya lihat tempat parkir sekarang seperti kayak Jakarta, sembrautan. Nah, jadi tata kotanya masih sembraut di ibu kotanya saya lihat ya. Sembrautan ya, tata kotanya ya, pasarnya belum kurang tata ruang, tata ini tempat mereka bekerja saya lihat masih banyak. Seharusnya itu terminal, pasar, lapak-lapak itu harusnya dipindahkan ke lokasi yang cukup luas tanahnya. Nah, jadi tata kotanya lebih bagus ya, seperti di ibu kota. Saya rasa mungkin semua kota lah ya harus ditata lebih rapi lagi, kalau bisa dipindahkan ke lokasi lain, jangan di tengah kota ya. Karena menghambat lalu lintas, tempat parkirnya tidak memadai. Ada lagi yang lain, saya lihat pembangunan gedung yang sudah bertahun-tahun tidak selesai. Kenapa dia tidak menarik investor? Kenapa dia tidak bekerja dengan pejabat supaya ada investor yang membangunnya selesai? Itu tata kotanya kurang tepat juga ya. Saya lihat ya berupa apartemen, ada berupa hotel yang tidak selesai-selesai. Hal yang lainnya, pohon-pohon di pinggir jalan juga itu saya bilang tidak bermanfaat. Jadi kita rubahlah pola pikir untuk menata kota, itu harus ditebang habis. Saya sudah pernah kasih masukan sebelumnya di YouTube. Tata kota yang baik itu jalannya lebar, ada got, ada lampu, dikasih misalnya bunga yang tidak membahayakan ya, seperti itu baru tepat tata kotanya ya. Saya bukan belajar dari siapa-siapa, tapi saya belajar dari pribadi, melihat salah satu lama tinggal di Jakarta, jadi tahu ya tata kota itu harusnya bagaimana ya. Jadi banyak sekali ya, dari harga petani, nelayan, pertambangan itu masih kurang. Kalau kita pintar ekonomi, memang sekarang sudah naik ya, seperti BBM pertama sudah turun ya.
Ya, kalau masalah minyak saya lihat sudah oke sekarang ya. BBM Pertamax Pertalite sudah oke harganya. Ya kalau diturunkan sedikit lagi Pertamaxnya ya lebih bagus. Jadi Pertasopnya maju. Jadi itu untuk pengolahan bisnis ya. Yang saya lihat harus naik timah itu 300.000 per kilo, sawit minimal 3.000, lada minimal 200.000 ya, karet paling tidak 10.000. Nah, hasil yang terbesar adalah itu di Bangka ya, satunya sarang burung walet, perikanan ya, nelayan maksudnya. Kalau nelayan, harga nelayan itu dinaikkan, rakyat nelayan bisa makmur ya. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemimpin provinsi atau dari pusat yang mengontrolnya. Tapi Bangka memang timah. Kalau timah 300.000, saya yakin ekonomi Bangka luar biasa, cap jempol ya. 300.000 dari sekilonya ya. Penambang sekarang sudah bagus, tidak ada rahasia lagi karena sudah kerja dengan aparat bersama pemerintah ya. Sudah bagus secara pengaturannya, jadi tidak ada rahasia lagi terhadap masyarakat. Jadi ada kerjasama, itu sudah bagus. Tapi harganya ya memang terakhir ini naik ya, tapi 300. Kalau Anda sebagai pemimpin provinsi harganya naik 300.000 timah, itu jangan sampai turun maksudnya. Saya cap jempol. Saya bukan pemain timah, memang ada hubungan dengan bisnis saya ya. Kalau timah mahal, bisnis saya lancar, gitu aja. Bukan saya saja, mungkin semua orang yang di dagang itu baru pintar ekonomi ya. Saya bukan mengajar, tapi ini pengalaman yang saya teliti ya. Jadi itu yang perlu pemerintah lakukan menurut saya ke depan ya. Sekian dulu, inilah obrolan saya pada malam hari di saat saya santai setelah saya melihat pemimpin partai, pemimpin negara yang berinteraksi kepada masyarakat dan membangun satu provinsi, satu negara, butuh orang yang tepat, butuh orang yang bukan dilihat di luarnya saja ya, yang saya barusan selesai omongin. Orang yang mau kerja keras ya, itu yang penting ya. Orang yang perlu kerja keras ya, itu yang terpenting. Kalau yang lain hal yang belakangan ya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Anda puas, Anda tekan subscribe biar saya jadi YouTuber. Memang ya kurang 200 lebih lagi saya YouTuber ya setelah saya bikin video ini. Ya target saya memang sampai bulan 9 YouTuber. Ya, sekian. Terima kasih ya.